Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, Senin malam hari ini 24 November 2025. Oh, kita bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam setiap hidup kita. Kita dijaga sama Tuhan sampai tanggal 24 November, minggu depan sudah bulan Desember. Waktu berjalan terus, berarti semuanya makin mendekati kedatangan Tuhan. Bertepatan pula malam hari ini sebelum kita berbangun tidur, baca firman Tuhan. Setiap malam baca perjanjian baru. Malam hari ini kita membaca Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Nanti kita membaca Injil Kerajaan akan disebarluaskan, termasuk YouTube saya sampaikan, termasuk banyak hamba Tuhan di seluruh dunia ini sudah memberitakan Injil Kerajaan, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Itu mari kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, menyambut kedatangan Tuhan dengan kita berbenah diri. Kita mau berdandan, rohani kita harus berdandan, mempersiapkan diri. Itu hidup layak berkenan sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, aman. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Marilah kita berjagalah dan berdoalah. Haleluya. Semakin cinta dan setia kepada perintah Tuhan Yesus, biar Roh Kudus hidup kita dikuduskan di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus, nama Yesus satu-satunya yang kucintai. Amin. Bapa, berkati malam hari ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami membaca firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosaku, ampunilah semua salahku. Bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus Bapa-Ku. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Begitu baik Tuhan Yesus yang pelihara Bapak Ibu bersama saya. Sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur 24 November, minggu depan sudah selamat tinggal, bukan bulan November lagi. Minggu depan sudah kita memasuki bulan Desember. Berarti kita akan melaksanakan ibadah Natal. Setelah itu kita memasuki tahun baru 2026. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Amin. Berarti kita harus siap Bapak Ibu. Lebih bagus siap daripada tidak siap. Kalau Bapak Ibu sudah siap, begitu anytime Yesus datang, kita masuk di dalam kerajaan kekal bersama Yesus. Kita diangkat berjumpa dengan Tuhan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh kalau sudah baca di Matius 25 itu, ayat yang kelima. Mereka tertidur karena mereka pikir, wah masih lama Yesus datang. Jangan pernah berpikir lama Yesus masih datang. Tapi lebih bagus berpikir lebih dekat. Supaya hati kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita mempersiapkan diri seperti kalau mendung. Ini sudah mendung, hujan. Banyak hujan saat ini. Kita mempersiapkan payung. Kita pergi mau payung. Begitu hujan datang, kita ada payung, ada pelindung. Tapi kalau kita tidak membawa payung, hujan, kena saudara. Demikian mari kita mempersiapkan diri. Lebih bagus bersiap diri daripada kita hidup sembrono. Karena Tuhan sudah berfirman di dalam Matius 24, 26, 41. Berjaga dan berdoa. Coba nih sobat baca. Matius 26, 41 sudah. Itu perintah dari Tuhan. Kita ikuti perintah firman Tuhan. Matius 26, 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi lebih bagus kita berjaga dan berdoa. Berjaga artinya waspada, kita selalu dengar firman Tuhan. Isilah hati kita dengan firman Tuhan dan penuh dengan doa. Sehingga demikian kita punya hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau baca Matius 24 saudara. Terus kita berurutan. Kemarin Matius 23 sudah selesai. Sekarang sudah Matius 24. Makin mendekati pasal 28. Kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri. Ya berbenah diri Bapak Ibu harus. Mari kita mau ada hikmat. Jadilah jemaat yang bijaksana. Jangan hidup sembrono. Rugi saudara. Apa untungnya sudah hidup sembrono? Saya mau tanya. Jawab. Apa untungnya? Yang mau berfaya-faya bagi dunia. Dunia akan lenyap. Saudara juga suatu hari kalau hidup sembrono atau tadi dipanggil sama Tuhan belum siap, nyesel saudara. Ya, sungguh untuk itu saya sendiri sukacita karena saya sudah mempersiap diri. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kerinduan lain saudara. Ya, saudara jangan hidup menurut kedagingan, jangan ikuti menurut keinginan manusia. Ya, ikuti firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Saya membaca Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Amin. Lihat, saya mau baca ayat 1 dulu saudara ya. Sudah tuh Yesus keluar dari bait Allah, keluar dari Allah membangun persekutuan. Mari, Bapak yang pertama harus bangun persekutuan. Yesus bukan keluar dari tempat yang nggak berkenan seperti mungkin naik klub atau tidak. Tapi dari bait Allah jadi arti bersekutu dengan Tuhan. Suatu hari kalau memang kita tinggalkan dunia ini, kata firman Tuhan berkaitan semua akan runtuh. Ya, untuk itu mari sebelum itu runtuh kita mau ada di dalam bait Allah. Kita membangun hubungan sehat. Karena Yesus ini keluar dari bait Allah berarti membangun hubungan intim dengan Bapa di sorga. Kita ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, langsung menuju kepada bangunan bait Allah berarti selalu ingat akan bait Allah. Seperti doa Raja Daud Mazmur 27 ayat 4. Satu-satu yang kurindu Bapa ada di dalam rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari.
kerinduan kita mau selalu ada di bait Allah, ya. Jadi di sini Tuhan memberikan penjelasan buat kita, ayo kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena bangunan gereja nanti suatu hari hancur. Berarti di sini berkata dunia akan lenyap, dunia akan hancur. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia akan lenyap, saudara. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Saya mau baca, saudara, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila markah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Wah, luar biasa. Saya puji Tuhan sudah 65 kali sudah ya ke Israel, ke Bukit Zaitun. Ya, di situ ada batu persis, ya, di mana Yesus naik ke surga. Di sini Bukit Zaitun, dan kita bicara tentang kedatangan itu. Mohon maaf, mohon maaf saudara, ada sedikit saya ada batuk. Ya, kena pilek sedikit sudah karena kecapean, karena kemarin kena hujan segala macam. Ya puji Tuhan, tapi tetap saya dipelihara sama Tuhan, tidak demam, tidak sakit, tapi tetap saya maju melayan pekerjaan Tuhan. Ya, cinta Tuhan Yesus memberikan kabar kepada Bapak Ibu, ayo, saudara saya adalah kita dulur, saudara-saudara semua di dalam Kristus. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Murid-murid Tuhan tanya, bagaimana tanda kedatangan Tuhan? Ini jawab Yesus, ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama, jangan kita berjalan-jalan yang sesat. Jangan ikutin doktrin dari siapapun, tapi ikuti firman Tuhan. Seperti Kristen progresif, ada ajaran-ajaran sekarang banyak yang ngawur-ngawur, ya, termasuk pendeta. Jangan berikan doktrin, tapi beritakan kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai tersesat. Kalau sudah di jalan, tidak bisa masuk ke surga, sudah ketemu dengan Tuhan, karena jalannya sesat. Ya. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi artinya asli itu satu, palsu banyak. Asli hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Mesias, ya, yang diurapi. Oh, ya, puji Tuhan. Kita mau selalu minta urapan Roh Kudus, dan bagian pentingnya saudara tahu barang asli kalau pernah ketemu, melihat langsung, memegang barang asli, dan kita punya hubungan akrab dengan Yesus. Ya, bagaimana saudara bisa tahu ini palsu asli kalau tidak tahu barang asli dulu? Asli dulu kita pegang, yaitu di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus satu-satunya sumber kebenaran. Di luar Yesus itu palsu. Ya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang peperangan. Namun berawas-awas, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Ini merupakan awal-awal tanda-tanda yang Tuhan berikan, tanda peperangan. Lihat ini Ukraina, Rusia, perang, ya. Seperti tempo hari Israel, jadi Gaza, ya, kasus-kasus itu banyak sekali. Nah, ini sudah memasuki awal-awal. Kita tidak usah bingung, tapi kita waspada. Berarti kita sukacita, berarti firman Allah digenapi. Berarti ini puji Tuhan, berarti membuat kita untuk waspada, membuat kita berjaga dan berdoa dan berhikmat untuk memperdandan, mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyatakan nih, tanda-tanda peperangan sudah terjadi nih. Kesulitan-kesulitan, gempa bumi, hujan, saudara, itu tanda-tanda kesulitan-kesulitan sudah terjadi, saudara. Ya, ayat ke-7. Bangsa banget melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan datang kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat gempa bumi sudah terjadi loh, saudara. Ya, pokoknya ini merupakan tanda awal. Yang penting kita jangan pernah menyangkal, oh masih jauh, rugi sendiri. Silakan, kita bebas kok ya. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, ini tanda-tanda awal supaya membawa saya pribadi, membawa Bapak Ibu, ayo kita berhikmat, kita berakal budi. Jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita berhati kita isi dengan minyak bicara firman dan Roh Kudus, yaitu tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, supaya kita jangan main-main hidup lagi sembrono, tapi kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ini, merupakan awal. Tapi sudah masuk di dalam era akhir zaman. Lebih bagus kita mempersiapkan diri daripada kita hidup sembrono. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama ini sudah terjadi di Nigeria, loh, saudara.
Ini merupakan masuk dalam Alkitab. Ya, kalau orang Nigeria baca nih ayat, tertulis di situ disiksa, dibunuh orang-orang Kristen di sana ada beberapa negara, ya. Termasuk ya kita berdoa supaya jangan sampai di Indonesia nanti suatu hal akan terjadi kapan waktunya. Pokoknya kita bersiap diri, ya. Banyak orang kan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling benci. Banyak orang sudah murtad, sudah masuk di dalam area kedatangan Tuhan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesat, banyak orang sudah terjadi, ya. Terus dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Sudah banyak orang ya kasih sudah ada kasih. Jadi kasar kita semua tuh saudara. Hidup sendiri-sendiri masing-masing. Tapi kita di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kebersamaan, unity in Christ. Satu tubuh Kristus. Untuk itu kita sesama dengan Tuhan. Saling mendoakan. Yang saling memberikan nasihat. Saling memberikan kekuatan ya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ayat yang 13, tapi orang yang bertahan sampai akhir, para kesudahannya akan selamat. Amin. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Bertahan sampai akhir. Kita akan selamat. Kita jaga kesetiaan. Kita jaga 5 ini yang saya sampaikan. Cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, kita mau taat vertikal horizontal. Ketiga, rendah hati vertikal horizontal. Keempat, setia vertikal horizontal. 5, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran dan kekudusan. Vertikal horizontal. Karena ayat 14, firman Allah katakan 14 ayat terakhir. Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahan. Amin. Sudah dekat kedatangan. Bukti ini waktu peristiwa COVID. Ya, berita firman Tuhan makin sudah mendunia. Seperti saya YouTube ini, saudara bisa bagi-bagikan saudara. Tempoh hari saya pernah ya diundang ke Brasil. Sampai ke Brasil, ke Arab, kemana negara-negara, saudara, firman Allah. Saya tidak tahu. Tapi cara Tuhan yang sempurna. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Ayo, saya sampaikan ini. Firman Tuhan. Bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan diperhamba lagi oleh dosa. Jangan punya hati jahat, pikiran-pikiran, perilaku-perilaku. Sudah kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Supaya kita selamat. Pokoknya jangan neko-neko, saudara. Hiduplah di dalam hati yang bersih tulus. Jalan yang lurus bersama dengan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Mohon maaf. Itu udah saatnya saudara. Udah saatnya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan hidup sembrono lagi. Bukan saatnya kita mau yang santai-santai. Tapi kita mau sungguh sama Tuhan. Berjaga dan berdoa. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena firman Allah nanti baca di dalam Matius 24 dan 46. Ini yang saya rindu saudara. Ya, saya ingin menjadi hamba yang setia. Berbagailah hamba, Matius 24 ayat 46. Berbagailah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Saya ingin menjadi hamba yang terus produktif untuk melayani pekerjaan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Carilah kerajaan Allah, carilah perkenanan Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar mengkhawatirkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita sadar bahwa kita sudah memasuki era akhir zaman. Lebih bagus kita berjaga dan berdoa daripada hidup sembrono. Ikuti firman Tuhan, supaya nanti kalau Yesus dengan sangkala Allah berbunyi datang, kita diangkat rapture. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama keluarga dan kami semua dan saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Immanuel.